ketika kita tahu panggilan kita, Ya. makanya tadi firman Tuhan dikatakan tidak akan mudah tersandung. Benar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini, ketika kita tahu, kita teguh di situ, kita nggak akan mudah goyah dengan tawaran-tawaran dunia ini. Benar. Sekarang kan pasti banyak tawaran diajak, ayo ikut bisnis ini yuk, investasi di situ yuk, buka ini yuk, buka itu yuk. Akhirnya kita gampang goyah, oh mau ikut ini, ikut itu, terombang-ambing. Tapi ketika kita tahu panggilan kita dan sudah Tuhan tanamkan talenta dalam kita sehingga berjalan sinergi, kita tetap goyah, kita nggak akan kokoh. Dan Makanya tidak akan berusaha menjadi seperti orang lain. Makanya dikatakan tidak tersandung karena apa? Ketika kita mencoba-coba, terus mencoba-coba, enggak bisa mendapati, akhirnya lama-lama kita juga goyah. Sehingga akhirnya apa? Lama-lama kita sudah mulai terdistract, mengalih dari panggilan yang semula. Benar. Nah, sekarang kita akan mengetahui menurut kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara Tuhan memanggil seseorang. Dan saya harap pemirsa memperhatikan, siapa tahu di antara kita juga belum tahu bagaimana panggilannya. Lewat ini Anda bisa mengenali panggilan, akan semakin tajam dan Anda akan semakin efektif, berdaya guna dan akan menjadi maksimal karena tahu panggilan hidup kita. Yang pertama adalah yang disebut cara halilintar. Dari kedengarannya jeduar. Apa maksudnya halilintar? Nah, itu gambaran, yaitu ketika kita mengenali panggilan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang tidak enak dalam hidup kita. Mengalami sakit penyakit, mengalami kebangkrutan. Diizinkan mengalami hal itu ya. Ya, mengalami perkara-perkara yang sulit dalam hidup kita. Contohnya Kisah Rasul pasal 9 bagaimana Saulus sebelumnya yang dapat otoritas daripada para imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang percaya di Damsyik. Dan di tengah perjalanan kemudian ada suara keras, ada seperti petir halilintar itu terjatuh dari kendaraannya. Dan kemudian ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Lewat peristiwa itu, ya, lalu apa yang terjadi? Saulus bertobat, berubah menjadi Paulus dan dipakai menjadi Rasul Yesus Kristus yang luar biasa. Mungkin di antara Anda diizinkan punya pengalaman-pengalaman yang tidak enak dalam hidup Anda. Tapi Anda harus melihat, seringkali juga Tuhan bisa pakai pengalaman yang sulit, pengalaman yang tidak enak, yang menyakitkan mungkin, itu bisa menuntun Anda kepada panggilan supaya Anda berjalan dalam tujuan yang Tuhan tetapkan. Haleluya. Ya. Dan selanjutnya kita akan melihat yang berikutnya. Bagaimana mengetahuinya? Adalah seperti ini. Tahu sejak dalam kandungan. Jadi Tuhan sudah kasih tahu sejak dalam kandungan. Nah, itu enak ya. Contohnya Yeremia. Ya, di dalam Yeremia firman Tuhan menjelaskan, Yeremia 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Cara kedua ini ya enak ya tentunya, karena dari awal sudah dinubuatkan lewat seorang hamba Tuhan kepada orang tua kita. Waktu kita dalam kandungan bilang ini akan jadi hamba Tuhan misalnya. Oh ini akan menjadi seorang dokter misalnya. Oh ini akan menjadi seorang pengacara atau seorang bisnismen atau apapun. Ya itu bisa terjadi seperti itu ya. Sekali lagi seperti Yeremia diberitahu sejak dalam kandungan. Lalu kemudian ada lagi. Nah ini agak unik ini. Kenapa? Seperti apa yang dilakukan oleh Esther. Ya, caranya bagaimana? Esther yang adalah yatim piatu ini, dia mengambil kehidupan untuk mengambil sikap untuk tunduk dan taat kepada pamannya. Karena pamannya yang membesarkannya, artinya, dan itu di negeri pengasingan. Ya, dan Mordekai pamannya berkata kepada Esther, Esther, ikutlah tes ratu kecantikan. Karena pada waktu itu ya Raja Ahasiweros memberhentikan Ratu Wasti, ratunya sendiri yang tidak taat kepadanya, dan diadakan sayembara untuk menggantikan Ratu Wasti yang telah dibuang itu. Dan kemudian Esther tunduk mentaati apa kata pamannya, dan dia mengikuti kontes ratu kecantikan, Miss World pertama itu rupanya ya. Dan apa yang terjadi?
Singkat cerita, Esther terpilih menjadi seorang ratu. Dan ketika dia menjadi ratu pun dia masih belum tahu ini maksud Tuhan apa buat saya. Sampai suatu saat si Haman punya rencana busuk, yaitu ingin membasmi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Nah, ini pembunuhan genocide, pembunuhan massal. Nah, ya satu bangsa terancam nyawanya. Dan disitulah Esther mulai mengerti panggilannya. Dia berkata, if I perish, I perish. Kalau aku binasa, aku binasa. Dia datang kepada raja yang pada waktu itu hukumnya kalau tidak ada panggilan, maka orang bisa mati menghadap raja. Dan raja tanda berkenan mengulurkan tongkatnya. Dan dia puasa 3 hari. Dan raja mengulurkan tongkatnya dan diterima dan mengadukan perkaranya. Dan akibatnya justru keadaan berbalik. Justru Haman yang disula, yang akan digantung, dan orang-orang yang bekerja dengan dia itu dibinasakan semuanya. Esther mengerti bahwa dengan tunduk dan taat pada otoritas akan dituntun kepada mengerti panggilan dan dituntun kepada tujuan hidup. Belajarlah kita tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Ya, kalau kita belajar tunduk dan taat, maka Tuhan akan menuntun kita menemukan calling, bahkan sampai kepada tujuan. Nah, berikutnya lagi. Dari sini berarti kita sudah belajar 3 hal ya untuk panggilan. Yang pertama bisa lewat cara halilintar, cara Rasul sulit, Paulus kehidupan. Terus yang kedua memang tahu dari lahir, sejak kandungan. Sejak kandungan, yaitu contohnya Nabi Yeremia. Betul. Yang selanjutnya kita bisa tahu dari tunduk kepada otoritas, belajar dari Esther. Yang selanjutnya kita belajar dari kisahnya Yusuf, yaitu apa? Lewat day by day tuntunan Tuhan yang memang nggak tahu. Pertama nggak tahu ya. Dia nggak tahu juga, ngalamin masa tidak enak dalam hidupnya, di mana kakak-kakaknya iri hati dan membuang dia ke sumur. Kemudian dia dijual di Mesir kepada seorang Potifar. Kemudian dia difitnah oleh istrinya, masuk penjara. Dan bertahun-tahun dia alamin hidup seperti itu. Dia nggak ngerti. Mungkin dalam kehidupan kita seringkali bertanya, why? Kenapa ini terjadi dalam hidup kita? Nah, kalau mungkin pemirsa di rumah ngalamin tanda tanya seperti ini, ayo kita datang pada Tuhan. Itu saatnya Tuhan sedang membawa kita pada panggilan. Kalau saya mau bersaksi, saya termasuk dalam yang seperti panggilan Yusuf ini terakhir. Tadi seperti saya ceritakan, saya waktu masih awal-awal, saya seorang yang pendiam, saya menikah. Begitu saya menikah, ternyata suami saya saat itu juga langsung diutus. Pertama kali kami diutus menggembalakan itu di Pulau Lombok ya. Terus yang kota yang sepi. Tapi dia satu-satunya orang di mana dia harus berkhotbah sepanjang minggu. Dari doa pagi, doa puasa, doa malam, sampai ibadah minggu. Terhadap orang yang sama. Terhadap orang yang sama kan bukan hal yang mudah. Nah, dari situlah akhirnya suami saya bilang, kamu bantu aku. Saya berkata sama dia, aku seorang yang pendiam, yang kata orang tua saya seperti gong, kalau nggak dipukul nggak akan bunyi. Disuruh berkhotbah, saya seperti itu. Tapi akhirnya saya nurut aja. Disitulah saya akhirnya belajar step by step, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah untuk saya mengajar orang. Sehingga akhirnya sekarang saya menyadari, menemukan sukacita di dalam mengajar, itulah panggilan, menemukan callingnya. Nah, unik sekali bukan? Tapi juga ada panggilan berikutnya seharusnya seperti yang terjadi dalam hidup saya. Tapi tidak semua terjadi sama dengan orang lain. Misalnya Tuhan berbicara langsung memanggil. Khusus spesial ya. Tapi bukan halilintar. Bukan halilintar, karena saya suruh meninggalkan semuanya ya, termasuk saya waktu itu bekerja di kantor akuntan, dan Tuhan bilang tinggalkan semua untuk mengikut aku. Itu bisa terjadi kepada setiap kita ya, dan itu tapi kenali masing-masing saudara yang seperti apa. Nah, sekarang tiba pada pertanyaan, apa yang bisa menentukan panggilan hidup seseorang? Nah, mari kita melihat seperti apa yang terjadi kepada Daud. Raja Daud ini dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 36 berkata begini. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Terjemahan bahasa Inggris itu generation. Jadi pertama kita harus tahu yang menentukan adalah generasi di mana kita hidup saat itu. Ya, apa maksudnya di sini? Perhatikan. Jangan kita tidak melayani generasi, sebab Daud melayani pada generasinya. Saya ajak kita punya
rasa sensitif ya, kepekaan untuk kebutuhan generasi di mana kita ada. Di mana setiap generasi itu beda, setiap zaman beda-beda kebutuhan generasi pasti ya. Tuhan punya maksud yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi semuanya membawa kita kepada tujuan utama, yaitu kesurupan Kristus dan pemerintah sebagai raja di bumi ini. Jadi belajar seperti Raja Daud, dia memperhatikan generasinya, dia melayani generasi. Saya ajak anak-anak muda di sini, generasi baru, supaya kalian jangan acuh tak acuh, tapi mari beri diri. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu, kamu bisa bagikan ke orang lain, kamu bisa terlibat di dalam pelayanan atau apapun, dan kamu akan menemukan apa yang disebut panggilan dalam kehidupanmu. Dan jangan lupa potensi. Yang berikutnya adalah karunia, potensi. Sebab Tuhan akan menyatakan panggilan tidak bertolak belakang dengan potensi. Seperti istri saya ini ternyata potensinya mengajar. Dan pertama dia mengaku tidak bisa. Tapi ketika mengembangkannya dan sekarang menikmati potensi mengajar, karunia untuk mengajar. Jangan remehkan karunia sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada Anda. Kalau Anda tekuni, Anda akan berjalan dalam tujuan dan Anda akan menjadi luar biasa. Dan yang berikutnya adalah habitat di mana kita hidup, lingkungan. Lingkungan di mana kita hidup ya. Termasuk itu akan membentuk karakter atau budaya di mana kita tinggal. Oleh sebab itu jangan pernah mencoba jadi orang lain. Do not try to be others ya. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu mengikuti orang lain, maka the best things that we can do is always number 2. Semua yang kita lakukan, kalau kita selalu mengikuti orang lain, semua yang kita lakukan yang terbaik sekalipun akan tetap menjadi nomor 2. Bagaimana mengetahuinya sekarang? Ayo bergaul sama Tuhan, dekat sama Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan terus menerus. Maka Tuhan pasti akan tuntun kita kepada panggilannya, kepada tujuan kemana Tuhan tetapkan. Pemirsa, kami rindu untuk mendoakan supaya siapa tahu di antara bingung menemukan tujuan. Kami berdoa dengan senang hati. Kalau Anda menemukan tujuan, Anda akan maksimal, Anda akan luar biasa, berbuah lebat, bahkan tinggal tetap. Tuhan terima kasih. Biarlah aku berdoa untuk setiap pemirsa yang hari-hari ini ingin tahu panggilannya. Beri hati untuk mereka melekat, untuk menemukan petunjuk daripada Engkau lewat firman-Mu, lewat Roh-Mu yang kudus. Dan aku berdoa berkati mereka untuk mereka menemukan panggilannya dan berjalan dalam tujuan keserupaan dengan Engkau serta memerintah. Jadikan mereka efektif, maksimal, berdaya guna, berbuah lebat, bahkan tinggal tetap. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita nikmati berkat Tuhan dari Hong Kong Sapu and Seafood di Mall Arta Gading. Betul sekali. Berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa.